Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik di rumah sehat-sehat ya. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu dan mendengarkan cerita, kita bersatu dalam doa ya. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan Allah kami yang layak disembah dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Selama semalam Tuhan sudah jaga kami dalam beristirahat. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong adik-adik di rumah agar adik-adik juga boleh sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan cerita sekolah minggu. Dan juga segala kuasa jahat yang ingin mengganggu kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Papa dan Mama juga yang mendampingi adik-adik juga boleh diberikan hikmat dalam jaga adik-adik di rumah dalam mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah cerita ini dapat memberkati adik-adik di rumah. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak nggak sendirian di sini, tapi kakak ditemenin sama Dokter Sam. Kita panggil sama-sama yuk Dokter Sam. Dokter Sam, Dokter Sam, mana ya Dokter Samnya? Dokter Sam. Halo Kak Vanessa. Hai Dokter Sam. Halo. Nah kebetulan nih ada Dokter Sam di sini. Aku mau nanya dong Dokter Sam. Nanya apa kok? Nah Dokter Sam kan pasti punya teman nih. Terus kalau misalnya nih Dokter Sam punya teman yang jahat, kayak misalnya dia pelit, nggak mau berbagi sama Dokter Sam. Dokter Sam marah nggak sama temennya? Marah nggak ya? Marah sih Kak. Terus Dokter Sam balas nggak pelit juga sama temennya? Pelit sih enggak, cuma nggak mau ngasih. Sama aja dong, berarti Dokter Sam balas ya? Iya Kak. Nah, Dokter Sam, sama adik-adik di rumah, kakak sekarang nih aku mau kasih video ini tuh tentang Bapak Ishak. Dia tuh udah dijahatin sama orang, tapi dia nggak balas loh. Ah, maksud sih kok ada orang yang kayak begitu? Ada, makanya yuk kita tonton sama-sama. Dokter Sam nonton sama-sama yuk. Ayo Kak. Jadi pada suatu hari di tanah Negeb terjadi kelaparan, tidak ada makanan adik-adik di sana. Lalu Tuhan menyuruh Bapak Ishak untuk pergi ke tanah Gerar. Dan Tuhan berkata akan memberkati Bapak Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang-bintang di langit. Bapak Ishak pun pergi dan akhirnya Bapak Ishak pun menabur di Gerar dan mendapatkan hasil panen yang banyak. Sehingga Bapak Ishak ini menjadi orang yang sangat kaya. Nah, terus adik-adik ada seorang raja Filistin yaitu Abimelek. Dia ini menjadi orang yang iri hati dan gak suka sama Bapak Ishak. Lalu dia mengusir Bapak Ishak ini dan rombongannya. Disuruh pergi. Terus Bapak Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba, dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Nah, terus adik-adik pas lagi di saat perjalanan Bapak Ishak ini menemukan banyak sumur yang tertutup tanah milik ayahnya dulu yang sudah tidak terpakai. Nah, ketika orang-orang ini pada sedang menggali sumur, tiba-tiba keluar air yang sangat banyak. Terus karena sumur ini kan bisa keluar tuh airnya ada banyak tuh. Para gembala Gerar ini mengusir Bapak Ishak mau merebut sumur itu. Jadi mereka kan gak suka sama Bapak Ishak. Dia mau rebut dan dia mengusir nih Bapak Ishak dan rombongannya. Dan akhirnya Bapak Ishak gak marah. Dia mengalah dan kasih sumur itu sama para gembala di Gerar. Nah terus adik-adik Bapak Ishak pun pergi lagi. Bapak Ishak pergi lagi cari sumur yang lain, tapi tetap adik-adik sama gembala yang di Gerar ini tetap mau direbut dan tetap diusir Bapak Ishaknya. Terus Abimelek ini tahu kalau Bapak Ishak ini disertai Tuhan. Karena itu dia memohon sama Bapak Ishak untuk tidak balas dendam. Nah, Bapak Ishak pun akhirnya dan Abimelek pun membuat perjanjian untuk saling damai. Lalu adik-adik akhirnya setelah dari itu Bapak Ishak dapat sumur yang baru lagi dan Bapak Ishak pun menetap di kota Beersheba. Dokter Sam
sama adik-adik di rumah. Kayak Bapak Ishak, dia sekalipun udah dimarah-marahin, dia tetap sabar, dia tetap mengasihi orang itu, gak marah-marah lagi. Wah, ternyata ada ya kak orang kayak gitu. Iya ada, kayak Bapak Ishak yang tadi kita tonton di videonya. Nah, pelajaran ya buat adik-adik di rumah, misalnya ada orang yang berbuat jahat sama kita nggak boleh balas marah-marah, tapi kita harus mendoakan orang yang udah jahat sama kita. Kayak Tuhan Yesus, sekalipun kita misalnya malas berdoa, lupa berdoa, atau kadang kita juga malas ibadah, tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan sayang sama kita. Nah, dan juga sekarang kan adik-adik lagi di rumah, ada papa, mama, adik, kalau punya adik juga di rumah. Nah, adik-adik juga harus sayang, harus mengasihi orang-orang yang ada di rumah, dan juga orang-orang yang semua yang ada di sekitar kita, adik-adik harus mengasihi. Karena Tuhan aja mengasihi adik-adik, apalagi adik-adik juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar. Ayat hafalannya minggu ini adik-adik yaitu ada di Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Sekali lagi, Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Oke adik-adik, sebelum kita selesai, kakak punya satu pujian buat adik-adik di rumah. Adik-adik dengerin sama pelajarin gerakannya ya. Judulnya KASIH, kasih. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ya adik-adik, sebelum ibadah kita selesai, semua adik-adik lipat tangannya, kakak mau pimpin doa penutup. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah kami yang layak disembah dan dimuliakan dan yang layak diagungkan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini, pagi ini kami sudah boleh belajar dan mengerti tentang mengasihi, baik juga orang-orang yang mungkin jahat sama kami, tidak suka dengan kami. Ajar kami Tuhan tetap mengasihi orang-orang itu, dan ajar juga adik-adik di rumah supaya mengasihi baik papa dan mama dan orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya lebih sayang dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami sungguh mengucap syukur juga Tuhan kalau Tuhan selalu mengasihi kami di tiap-tiap harinya. Tuhan boleh menolong kami dalam kami di rumah. Tuhan selalu jaga dan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan adik-adik yang ada di rumah, biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dalam selama seminggu ke depan menjalani aktivitas. Papa mama yang di rumah maupun juga yang aktivitas di luar juga boleh Tuhan berkati, dan juga Tuhan berkati papa mama dalam menjaga dan mendidik adik-adik di rumah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, dan inilah doa dan permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.